PGI menggelar ngopi kerukunan di Geraha Oikumene pada hari ini dengan tujuan untuk mengajak para tokoh-tokoh agama dan juga akademisi serta juga jurnalis untuk bersama-sama memperbincangkan isu yang saat ini sedang hangat, yaitu mengenai konflik di Timur Tengah khususnya di Iran. Kami membawa atau mengusung tema agama menjadi pembawa damai, karena kami yakin bahwa sebenarnya agama dan tokoh agama maupun umat beragama memiliki peran penting di dalam membawa perdamaian, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun juga global. Kami berharap melalui ngopi kerukunan ini bukan hanya dilakukan secara bersama-sama di PGI, tetapi juga ini bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Pada ngopi kerukunan kali ini ada banyak majelis agama, perwakilan dari majelis agama yang hadir, baik dari PGI, KWI, PHDI, Permabudi, kemudian juga Matakin, bahkan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia menghadiri acara ini untuk bersama-sama memperbincangkan isu yang saat ini sedang hangat. Kenapa saya bisa bilang begitu, Bapak Ibu? Saya dari Maluku, Bapak Ibu. Ya. Jangan bicara konflik global dalam kaitan dengan agama. Konflik Maluku 4 tahun saya terlibat dari hari pertama sampai sekarang bergumul dengan dampaknya. Skalanya beda. Tapi bagaimana narasi agama ditautkan pada konflik, saya kira tidak ada beda. Baik lokal maupun global. Nanti kita lihat yang sekarang. Konflik Maluku bukan konflik agama. Mungkin geopolitik dan sebagainya. Tapi bagaimana sakralisasi konflik, moralisasi konflik dilakukan untuk membenarkan konflik seperti itu yang terjadi. Karena pasca konflik tidak ada satu agama pun yang diuntungkan, dan kita harus sama-sama deal dengan korban konflik saat ini. Dari Majelis Agama-Agama bersama Majelis Ulama Indonesia itu mempunyai agenda rutin yang namanya ngopi kerukunan. Artinya apa? Orang kalau biasa ngopi itu ngopi satu meja, satu table bareng itu, yang ada itu ketawa-ketawa, yang ada itu kita saling joke, yang ada itu kita saling refresh, yang ada kita itu tidak ada rasa curiga apapun. Nah, pesan inilah yang sangat penting ketika kita sudah bisa ngopi bareng, artinya bisa coexisting one another untuk bisa hidup bersama betapapun dalam perbedaan apapun. Saya pikir semua agama lahir untuk mengajarkan, mendidik manusia mengambil jalan ketuhanan, jalan yang penuh cinta kasih, kearifan, kesusilaan, kebijaksanaan, dan tentu jalan kebenaran. Kalau sekarang masih saja manusia berkonflik sampai menimbulkan perang yang begitu besar, reaksi pertama yang ada di dalam hati saya adalah bahwa agama-agama belum berhasil untuk membuat manusia berjalan di atas jalan kebenaran Tuhan. Di hari ini kita melalui masa-masa yang amat sulit karena ada perkembangan-perkembangan geopolitik global yang sangat mencemaskan, terutama terkait dengan perang yang berlangsung di Teluk, di kawasan Timur Tengah sekarang ini. Ya, lepas dari analisis-analisis yang bertebaran di dunia media sosial, di media mainstream mengenai sebab-sebab perang ini, lepas dari itu semua, saya kira kita sebagai warga dunia tentu sangat cemas dengan perkembangan ini. Kita menghendaki perang ini segera diakhiri, dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para petinggi-petinggi dari berbagai golongan, saya kira perlu menyuarakan pentingnya menghentikan perang ini segera dan ditempuh jalan diplomasi. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebetulnya masalah politik
dia tidak terkait dengan agama. Dan kalau kita bicara tentang perang, pasti dia akan menimbulkan korban jiwa. Jadi ini sebetulnya masalah kemanusiaan yang harusnya menjadi concern siapapun, tidak terlepas dari apa keyakinan yang mereka miliki. Tapi memang kalau kita bicara di Timur Tengah, dia sering sekali berkelindan dengan isu agama, karena agama biasanya dipakai sebagai justifikasi politik. Nah ini yang kemudian membuat kita di Indonesia harus berpikir dengan lebih jernih untuk bisa memahami bahwa konflik yang terjadi di sana tidak boleh kita campurkan dengan keyakinan di Indonesia. Jadi kita harus melihat ini sebagai masalah yang sama, ada isu kemanusiaan yang luar biasa yang harus kita tangani secara bersama. Jadi kita tidak bisa terpecah hanya karena perbedaan cara kita memahami masalah yang ada di sana dalam kerangka agama yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau dari peran kami sebagai media, itu kita juga punya kode etik jurnalistik sendiri, di mana pasal 8 itu tidak mendiskriminasi agama atau sara, ataupun mempropaganda terhadap suatu permasalahan. Jadi ibaratnya dengan adanya tokoh keberagaman, ada pendapat dari para tokoh agama ini bisa menenangkan, diharapkan bisa menenangkan daripada konflik itu sendiri. Kita senang sekali dalam acara Ngopi Kerukunan hari ini prihatin atas kondisi dunia dengan konflik di Timur Tengah juga Asia Selatan, dan dalam hal ini sebenarnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sudah mengeluarkan sikap bahwa kita sungguh-sungguh mengecam siapapun yang melakukan kekerasan dan membuat banyak korban. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak korban anak-anak, kaum rentan, perempuan yang menderita karena perang ini, dan tidak ada satupun pihak yang diuntungkan ketika perang terjadi. Dan kita berharap juga dengan sikap PGI selaras dengan sikap Dewan Gereja-Gereja sedunia, juga Dewan Gereja-Gereja di Asia, kita satu suara menyampaikan bahwa hendaklah gereja ikut bersuara secara profetis bahwa perdamaian harus menjadi tujuan dan perjuangan kita bersama. Dan kami mengajak semua umat gereja-gereja di seluruh Indonesia, juga seluruh umat beragama di seluruh Indonesia, mari terus berdoa dan memperjuangkan perdamaian di Indonesia dan seluruh dunia.